Oke, halo semuanya, selamat malam ya. Ada Mas Karis, Mas Timotius Ingga, dan Mas Widodo ya, berarti ya. Oke, yuk kita mulai ya. Kalau gitu untuk sesi Q&A-nya akan dijawab untuk sesi malam hari ini. Karena sudah ada banyak ya, jadi kita mengadakan recordingnya. Kalau kemarin kebetulan nanya cuma satu begitu. Jadi dirasa nggak usah dibuka untuk kelasnya. Begitu ya, dirasa tidak usah buka untuk sesi lecture, sesi Q&A-nya. Nah, tapi karena sekarang yang terkumpul ada banyak nih ya, ada 12 pertanyaan begitu. Jadi ya udah kita buka, kemudian kita akan coba untuk menjawabnya. Begitu ya. Oke. Mungkin tidak bagi partisipan malam hari ini gitu ya tidak menanyakan di sini ya udah dapat insight-nya juga. Kemudian karena ini di-record gitu ya. Kemudian kita juga kita bisa kasih ke teman-teman yang mungkin menanyakan. Jadi bisa melihat recordingnya malam hari ini dan bisa terjawab. Oh, ternyata solusinya A B C D E F G H. Begitu ya. Oke. Jadi kita akan langsung aja membahas Q&A-nya untuk malam hari ini ya, yang sudah ada di Slido ini. Kita lihat ya. Pertanyaan pertamanya katanya ini, bagaimanakah caranya untuk melakukan dua buah query di RTK? Namun query keduanya itu bersifat dependent terhadap respons query pertamanya. Katanya seperti itu. Oke ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya ada beberapa cara sih untuk bisa melakukan ini ya. Oke, kita coba lihat dulu ya dari sini ya. Saya coba copy linknya dulu. Ini sebenarnya saya udah cari deh ini deh. Query RTK RTK query. Kata kuncinya itu sebenarnya adalah await sih. Oke ya. How to use await for get request in RTK query katanya. Oke, ada yang bilang katanya pakai use bukan yang ini, sorry, bukan yang ini ya. Oke, nih yang ini, sorry dari GitHub Issues. Nih, sudah ada yang menanyakannya sebenarnya. Correct await technique for multiple API request. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya ya. Bagaimana caranya melakukan dua buah query di RTK, namun query keduanya bersifat dependent terhadap respons query yang pertama. Maka ini ada yang nanyain juga, gimana sih caranya kalau ada multiple API request tapi pengen ada await-nya? Begitu. Oke, kita lihat aja langsung di bawahnya solusi yang diberikannya. Oke, itu adalah begini ya. Yang pertama adalah pertanyaannya nih dari si pembuatnya nih ya, Virineas ya. Oke. Ini apakah kita membutuhkan dua API itu benar-benar secara individual? Oke. Kalau memang tidak butuh secara individual, maka katanya adalah base query-nya yang direcommend-nya. Oke. Nih, di sini ada nih example-nya. Di customizing query. Performing multiple requests with a single query katanya. Oke. Jadi katanya query-nya bisa banyak nih di sini. Gitu. Ya. Gimana tuh caranya tuh? Nah, kita lihat aja nih. Query-nya di-build katanya sama dia. Kemudian dia bikin pakai async query-nya. Dia bikin tuh bla 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 bla. Kemudian dia ngambil deh hasilnya. Di sini get a random user, const random result sama dengan await fetch with BQ users random katanya. Bla 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 bla. Kemudian dia await fetch with BQ lagi. Begitu. Jadi dia menggunakan dua yang berbeda sekarang tuh. Ya, di sini dia ke user random, di sini ke user salah satuannya postnya. Jadi bisa menggunakan cara yang ini. Oke. Itu adalah jawabannya pertamanya. Kemudian yang kedua, kalau kita benar-benar cuma punya satu endpoint dan itu dependent terhadap yang lainnya, ya udah panggil aja mereka secara berurutan katanya. Oke, di mana di sini katanya const first result sama dengan use first query, kemudian const second result sama dengan use second query. Nah, tapi di sini kita menggunakan atau menunggu dari first result dot is suksesnya. Oke, kalau misalnya dapat berarti pakai datanya, kalau enggak dia di sini skip atau kasihkan kosongannya mungkin. Gitu. Atau ya ini sama ya, use second query first result dot data, dia pakainya datanya, kemudian dia pakai skip untuk nge-cache atau enggak nih katanya. Maaf ya. Di sini dia pakai skip katanya. Oke, not first result dot is success, yang manapun boleh. Jadi tergantung ya bagaimana ya strateginya dari teman-teman. Jadi di sini udah ada nih yang menjawab pertanyaan tadi ya.
kalau punya dua buah query di RTK dan dependent gitu kan, atau harus menunggu yang sebelumnya dulu. Gimana caranya? Caranya begini. Oke, itu yang pertama ya, terjawab untuk yang ini, centang. Kemudian ini ada pertanyaan keduanya. Wah, copy link Kak, linknya udah sempat dikasih ya di pengumuman sebenarnya, teman-teman boleh coba dilihat ya. Itu ada di pengumuman loh. Di pengumuman Rea 2 itu sudah ada untuk link Slido-nya. Teman-teman coba lihat ya di situ ya di Discord. Untuk link Slido-nya itu yang di tanggal 25 Juli. Oh, copy link kah jawaban yang tadi? Oke, baik, baik, baik. Maaf ya, maaf ya. Baik, saya pikir yang itu. Baik, baik. Ini ya, untuk jawabannya ada di sini. Tuh, saya sudah kopikan ya. Yang pertama tuh. Oke, semoga bisa menjawab. Maaf ya. Oke. Ya, Mas Karis. Semoga terjawab. Oke. Kita lanjut ya kalau gitu ya. Ada API list dengan pagination dan ada action API untuk edit single itemnya. Waduh, ini maksudnya apa ya? Oke, apakah bisa dihandle oleh RTK query supaya tidak refetch seluruh datanya? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya akan kembali lagi ya. API list dengan paginations-nya ini itu tuh sudah nge-fetch datanya itu tuh data yang disiapin API list-nya itu tuh apa? Apakah seluruh datanya atau biasanya kan di API-nya itu sudah menyiapkan data yang terbatas. Misalnya kalau page-nya 1 gitu kan, biasa dia cuma bisa narik 10 data. Kalau misalnya dari urutan yang 1 sampai 10. Kalau page-nya 2 berarti dari 11 sampai 20. Apakah API itu menyediakan hal tersebut? Kalau iya, berarti kita bermain di RTK query-nya dengan menggunakan parameter di use query-nya itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa milih, oh kalau page-nya 1 berarti kita kasih parameter yang nembaknya untuk page-nya sama dengan 1. Kalau yang 2 berarti page-nya sama dengan 2 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau memang misalnya dari dianya tidak ada, ya berarti memang memang RTK query-nya nggak cocok buat dipakai di situ ya, kalau kayak gitu ya. Oke, ya kalaupun dibilang cocok berarti kita harus menggunakan cache behavior-nya. Begitu. Ya, RTK query ada cache behavior kan. RTK query itu ada yang cache behavior-nya. Nah, kita mungkin bisa membaca dari sini nih. Ya, kita bisa memanfaatkan ini supaya tidak menarik data berkali-kali katanya. Ini ya untuk jawabannya yang itu ya berarti. Oke, supaya tidak refetch seluruh data. Jadi bukan maksudnya tidak refetch seluruh data ya, mungkin datanya tidak di-fetch berkali-kali berarti jadinya strateginya. Sebenarnya tergantung dari API-nya sih. Karena ini kita tidak tahu API-nya dia itu pagination-nya dari sisi servernya, berarti ngasihnya sedikit-sedikit, atau dari sisi kliennya, berarti dapatnya banyak tapi pengen dibikin paginations. Begitu. Oke, kemudian untuk edit single itemnya, ya ini kan udah jelas ya. Berarti kan kalau diklik gitu kan ya, dia akan edit single item kan, gitu. Berarti manggil satuan gitu. Apakah bisa dihandle untuk RTK query supaya tidak refetch seluruh datanya lagi? Ya, ini jawabannya. Tergantung dari API list-nya dan tergantung untuk edit single itemnya yang sudah disediakan itu apakah ada nih. Jadi kalau edit tek panggil lagi satuannya apa gitu, apakah bisa? Kan kalau tekan tombol back ya berarti dia akan refresh lagi data pada page tersebut begitu. Oke ya, kira-kira seperti itu, Centang. Bisakah update cache RTK query secara manual tanpa harus refetch? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Wah, ini banyak pertanyaan RTK query ya di sini. Menarik. Oke, misalnya saya punya list post, lalu update via API dan dapat respons terbaru untuk update cache-nya. Oke, nah berarti di sini kita bisa menggunakan sistem tagging-nya ya. Jadi di RTK query itu ada sistem tags-nya. Jadi cache behavior-nya itu berdasarkan tag-nya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini nih, automatic refetching ya. Oke, kita pakai automatic refetching, kita lihat nih. Nah, oke, yang ini ya, kita lihat yang di sebelah kanannya ini nih, ada istilahnya namanya adalah tag. Oke ya, jadi dia itu kalau di RTK query itu sistemnya kita bisa ngasih tag nih. Oh, untuk query tertentu kita kasih tagnya namanya ini, kasih tagnya namanya ini. Nanti kita harus provide tagnya. Kemudian gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk nanti kita bisa invalidate tagnya. Ketika data tagnya di invalidate, maka dia akan apa namanya?
dia akan behaviornya itu, oh data ini udah lawas nih, tolong nanti ambilin lagi dong. Nah, atau refetch ulang secara otomatis, auto refetch gitu. Jadi dia bisa juga seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat contohnya nih, oke, dia punya tag type-nya tertentu. Kemudian untuk query tertentu, oke ya, query tertentu nih, oke, dia bikin nih, oh provide tag-nya tuh namanya tuh post gitu. Provide tag-nya namanya user. Kemudian pada saat kita melakukan mutation gitu ya, kita melakukan mutasinya, oke, kita bisa meminta tuh ya. Jadi kan tadi kan kalau tadi tuh get post tag-nya tuh namanya post, get user tag-nya namanya user tadi kan. Oke. Kemudian pada saat nge-build mutation-nya, berarti pada saat kita ada bikin mutasi tuh, kita bisa oh kalau mutasi ini terjadi, kita harus nge-invalidate si tag post. Sehingga apa? Sehingga ketika kita invalidate tag-nya si post, ketika si add post ini terjadi, maka dia akan auto refetch ulang get post-nya. Otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Wah gimana caranya ya? Kita harus strateginya gimana nih nge-fetch ulang nih datanya nih. Nggak perlu. Kalau pakai RTK query, kita siapin tag, nanti tagnya kita apa namanya kita provide untuk query masing-masing, kemudian kita invalidatein aja. Gitu. Jadi dia akan auto repost pada saat melakukan mutation terjadi. Jadi mutasi terjadi, tagnya diinvalidate gitu ya, dengan catatan bahwa di query-nya kita udah ngasih tag-nya, maka dia akan secara otomatis akan nge-fetch ulang lagi. Selesai urusan kita. Aman. Gitu ya. Jadi bisa ya, jawabannya adalah bisa ya. Bisakah update RTK query secara manual tanpa harus refetch gitu kan ya. Jadi cache-nya ini ya, misalnya saya punya list post lalu update via API dan dapat respons terbaru untuk update cache-nya. Oke, jadi strateginya adalah dengan menginvalidate cache-nya saja. Gitu ceritanya. Atau kalau benar-benar pengen manual refetch, itu juga bisa ya. Oke, di sini ada manual cache update. Oke, yang pakai refetch kurung buka kurung tutup sebenarnya. Mana ya? Pokoknya pakainya tuh refetch kurung buka kurung tutup. Maaf, saya lupa kalau dokumentasinya di mana ya. Ada nggak ya di sini? Refetch. Nah, ini dia. Refetching on demand with refetch or ini di sini ada di cache behavior. Oke, di sini ya. Saya kasih juga di sini. Nah, ini kalau benar-benar pengen manual banget ya. Kalau benar-benar pengen manual banget nge-fetch datanya, kita bisa menggunakan refetching on demand with refetch namanya atau initiate. Itu. Oke ya. Jadi bisa nih, strateginya bisa banyak. Tergantung kitanya mau bikinnya bagaimana. Oke. Ini yang ketiga ya, centang. Kita lanjut lagi. Kak, kalau refresh homepage pada saat posisi sudah login, ada flash login page sekejap sebelum muncul homepage. Itu solusinya gimana ya Kak supaya nggak muncul page login page lagi? Ini sebenarnya udah dikasih tahu juga ya kemarin-kemarin ya. Yaitu kita harus menggunakan loading page-nya. Ya. Jangan lupa kalau misalnya refresh ini kenanya ini ya, apa ada flashing content gitu ya. Oke. Itu kita harus menggunakan loading page ya. Jadi setiap itu kita kasih loading dulu. Kita kasih strateginya dulu ya, karena memang behavior dari client side rendering ya memang seperti ini gitu loh. Jadi memang kita harus ngakalinnya dengan menggunakan loading page gitu. Ini udah pernah dibahas ya, jadi saya tidak bahas lebih lanjut lagi. Strateginya adalah menggunakan loading page, intinya seperti itu. Oke? Nah, kemudian ini API yang saya pakai ada limitnya kalau diakses berkali-kali. Oke, bagaimana mengantisipasinya? Karena sudah di atas limit per hari tidak akan muncul datanya. Ya, memang seperti itu. Namanya juga API dibikin sama orang lain, tentunya pasti dikasih batasan. Gitu kan ya. Oke, gimana ya cara kita mengantisipasinya? Oke, caranya sebenarnya kita menggunakan suatu cache-nya ya, CACHE-nya. Nah, biasanya cache untuk data seperti ini itu strateginya juga lumayan banyak ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari Redux juga ada cache-nya.
Tapi kalau memang misalnya tidak bisa menggunakan dari situ untuk mengurangi kita nge-fetch berapa kalinya, berarti ya kita harus menggunakan pihak ketiga punya cache. Mungkin kita harus menggunakan sesuatu yang namanya adalah, ini di luar pembelajaran ya, jadi saya cuma ngasih tahu aja strateginya mungkin menggunakan Redis. Jadi cache-nya pihak ketiga gitu. Jadi dapat data tampung dulu di situ gitu. Tapi ini takutnya nanti kalau kita pakai ini, satu bisa hit and miss, kedua nambahin resource, ketiga secara Netlify belum bisa deh setahu saya menggunakan Redis ini. Jadi kayaknya sih strategi ketiga yang kita bisa gunakan, kalau kena limit ya berarti kita menggunakan API key yang lainnya atau siapin banyak email. Ya udah nggak ada cara lain gitu loh maksudnya loh. Memang caranya ya ini yang paling efektif, yaitu siapin banyak email untuk bisa punya banyak API key. Begitu. Jadi solusinya kira-kira seperti itu ya untuk apa namanya, kalau kena API limit gitu kan. Ya nggak ada cara lain sih. Cara selanjutnya berarti gesek gitu kan. Tapi ya kalau gesek tidak disarankan ya, sekali lagi ya. Cara gesek ya tidak disarankan. Kita selalu pakai yang kalau bisa gratis gratis dulu kan gitu. Oke, ya itu atau solusi yang keempat yang Mas Maulidi omongkan tadi, ganti API. Carilah API yang no limit mungkin. Seperti itu. Ya, karena ya jujur nggak ada cara lain sih gitu. Ya, gunakan cache gitu kan. Tapi kalau pakai cache nanti deploy-nya agak ribet ya. Karena Redis di luar pembelajaran dan Redis kayaknya di Netlify belum support karena itu back end banget gitu ya. Takutnya kenapa-kenapa mendingan jangan gitu kan. Oke, kemudian ya solusinya siapin banyak email, hit satu, kena hit limit satu, ganti API key yang lainnya, atau ya ganti API lainnya, gitu. Ya, maaf ya, memang tidak ada solusi lainnya. Kalau udah kan ngomongin API limit ya memang seperti itu. Oke, centang. Oke ya. Kak mau tanya, aplikasinya sudah dideploy, tetapi fitur filter ketika dicoba di PC-nya bisa, tetapi ketika dicoba di HP kok nggak bisa ya? Menurut kakak apa yang salah? Ini saya cuma bisa nebak-nebak ya. Oke. Berarti ini ada kemungkinan bahwa di browser PC-nya kamu dengan browser HP-nya kamu itu memiliki fitur-fitur yang berbeda. Dalam artian adalah fitur di PC-nya itu mungkin sudah lebih jauh, lebih modern ya daripada yang fitur di browsernya HP kamu. Karena setiap browser itu punya fiturnya tersendiri gitu loh ya. Oke, walaupun JavaScript punya specifications-nya, oke, tapi tidak semuanya diimplementasikan di browser tertentu dan di platform tertentu. Jadi bisa jadi nih ya kalau saya nebak ya, mungkin fitur filter yang situ gunakan itu menggunakan suatu JavaScript yang tidak disupport di HP. Sehingga ya ketika di PC jalan, tapi ketika di HP nggak jalan. Gitu sih ceritanya. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Atau mungkin situ membuatnya sudah secara responsif gitu kan. Oke, mainannya ada dua tampilan yang terpisah atau dua tampilan yang berbeda. Jadi buttonnya ada dua. Yang satu mungkin lupa dibikin on click-nya mungkin. Jadinya nggak jalan gitu. Ya, jadi sebenarnya errornya bisa dari banyak sisi ya. Bisa dari si responsif desainnya sehingga apa namanya lupa eventnya, atau yang satu lagi ya memang di browsernya yang ada di HP itu tidak support full JavaScript spec yang ada gitu. Itu ya yang bisa saya omongin ya soal yang ini. Tebakan-tebakan doang nih soalnya nih ya, nggak ada kode kan, kita nggak ada asis code sampai sedetil itu soalnya di sini ya. Mohon maaf ya, saya cuma bisa nebaknya seperti itu. Oke, centang. Kak, kenapa saya buat .env itu malah muncul assert ts uncaught Firebase error. Firebase error out invalid API key. Mohon solusinya. Oke. Ini sebenarnya saya nggak bisa ngomong dari sisi apakah ini di development atau di production. Itu pertama. Kalau ini di development, maka .env-nya ini kita harus lihat dulu ya soal create React app. Oke, environment variable. .env itu, environment variable ya. Oke, nah yang ini ya, saya tulis juga di sini, adding custom environment variable. Karena kita menggunakan CRA ya, oke, jangan lupa bahwa ya environment variabelnya semuanya itu harus diawali dengan react underscore app underscore.
Siapa tahu mungkin situ lupa masukin file .env-nya, tapi ternyata filenya itu key-nya itu lupa di depannya dikasih react underscore app underscore sehingga tidak terbaca. Oke, sehingga ketika dia tidak terbaca, Firebase-nya terbaca error out invalid API key. Itu yang pertama ya, kalau di development. Kalau di production, oke, kalau di production sangat disarankan sekali untuk tidak menggunakan file .env. Oke, tapi yang harus dilakukan adalah coba ya kita buka dari Netlify-nya berarti ya. Kita buka Netlify-nya. Oke, saya coba login dulu ya. Apakah saya udah login di sini? Kita coba lihat. Oke, kok lama ya? Sebentar. Oke, kita coba lihat ya di sini. Oke ya, yang ini kita coba lihat nih di bagian site setting nih misalnya nih ya. Kemudian kita lihat di bagian build and deploy, di sini ada bagian environment. Nah, jadi kita jangan pakai .env lagi, tapi kita langsung setnya di environment variabelnya. Kita edit variabelnya di sini. Dan jangan lupa pada saat ngeset variabelnya juga samakan dengan CRA, yaitu depannya harus ada react underscore app underscore. Kemudian namanya apa dan value-nya apa. Baru nanti bisa dibaca di aplikasi React-nya kita. Gitu. Oke, jadi ada dua ya behaviornya ya. Kalau di development pakai .env sama key-nya tolong jangan lupa depannya ada react underscore app underscore. Kalau udah di production jangan pakai .env lagi. Tapi kita langsung di build and deploy di environment kita masukin environment variables-nya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada kok alasannya kenapa .env sebagai file itu tidak baik ditaruh di dalam production. Gitu ya, karena kalau datanya ketarik atau source-nya ketahuan gitu ya, ya udah data kamu kelihatan plain text kan, as it is. Nggak baik itu. Oke? Kalau environment variable kan harusnya disimpan di level OS ya, bukan di level file plain text seperti itu. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya bisa jawabnya seperti itu aja sih ya. Mungkin gara-gara ya itu tadi ya tidak membaca ini dengan baik sehingga kasih namanya bukan react underscore app underscore. Kira-kira seperti itu. Oke? Kak, bedanya export default sama export aja itu apa ya? Waduh, ini udah pernah dibahas juga ya sebenarnya ya. Oke, sebenarnya nggak cuma di komponen ya, tapi di semua JavaScript. Oke, kalau export aja itu artinya itu kita mengekspornya bisa banyak banget. Oke ya, di dalam file tersebut. Oke, file JS bisa punya banyak ekspor. Ekspor default sesuai namanya default berarti itu adalah ekspor yang akan diekspor secara defaultnya. Jadi cuman boleh ada satu, jangan sampai ekspor default ada banyak. Gitu. Oke, ekspor bisa banyak ya, ekspor A, ekspor B, ekspor C, ekspor D gitu. Sorry, ekspor cons A, ekspor cons B, ekspor cons C dan seterusnya. Kalau ekspor default cuman boleh ada satu di dalam satu file itu. Kira-kira seperti itu ya perbedaannya. Oke, mungkin bisa dicoba baca sendiri ya antara export versus export default JavaScript. Harusnya ada ya. Tuh, understanding difference between. Nah, bla 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 bla. Di sini juga ada ya, export versus export default, which is right for you. Nah, ini juga udah ada nih ya. Oke, saya langsung copy paste aja di sini buat teman-teman. Siapa tahu nanti orangnya baca, mau lihat gitu ya. Oke, ini ya. Tapi kira-kira seperti itu yang tadi TLDR-nya dari saya. Oke, ekspor bisa banyak, ekspor default satu aja. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan bagus. Wah, banyak yang pakai RTK query ya. Wah, senang sekali saya kalau lihatnya seperti ini. Apa perbedaannya is fetching dan is loading di RTK query? Oke, nah ini juga pertanyaan bagus nih ya. Sebenarnya udah ada nih jawabannya di dokumentasinya. Is loading versus is fetching. Fetching, RTK query. Ada loh di dokumentasinya, di queries ini. Kita lihat ya. Oke, di bagian langsung aja nyari is loading. Nah, di sini. Frequently use query hooks return values. Oke, nih saya copy paste ke sini. Oke, di sini ada dua. Ada is loading, ada is fetching. Is loading itu artinya query-nya itu sedang di loading untuk pertama kalinya dan belum ada datanya. Oke, jadi ini pertama kali.
is fetching, oke, itu indicate bahwa query-nya itu sedang di-fetch. Oke, tapi mungkin memiliki data dari yang request sebelumnya. Begitu. Oke, jadi ada dua nih. Is loading itu pertama kali. Ya. Query-nya itu pertama kali dijalankan, is loading. Is fetching itu lagi ngambil data. Bisa jadi yang sebelumnya datanya masih ada. Begitu ceritanya. Oke, jadi perbedaannya itu ya, is loading dan is fetching. Ya, ada loh di dokumentasinya. Ayo coba dibaca. Yuk ya, gitu kan. Kita harus belajar loh ya. Jadi developer itu ya, kita sebagai problem solver ya mau nggak mau ya. Dunia kita itu kalau nggak dari dunia tulisan, ya berarti dari dunia visual ya, dari dunia video katanya. Tapi lebih banyak sih di dunia tulisan. Begitu karena apa? Ya dokumentasi lebih banyak dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk video. Begitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter lah mencari-cari dari dokumentasi, ngubek-ngubek dokumentasinya sih lebih tepatnya. Ya, itu juga suatu kemampuan yang harus kita miliki ya sebagai developer. Begitu. Oke, jadi nggak bisa cuma berharap, oh saya punya masalah ini, saya cari di Stack Overflow pasti ketemu. Enggak juga. Kadang-kadang kita malah baca dapat seperintilannya doang yang kita harus pakai lagi, coba lagi, pakai lagi, coba lagi, trial and error. Gitu kan. Karena ya developer itu memang kutukannya di situ kan. Membaca, mencoba, menjalankan gitu kan. Nggak bisa lagi cuman wah kita nanya dapat pakai copy paste seberes gitu. Nggak ada kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak ada namanya junior developer, senior developer dan prinsipal-prinsipal lainnya gitu kan. Begitu. Oke ya. Maaf ya jadi ke-sidetrack sedikit. Oke, ini udah centang ya jadinya ya. Oke, kita lanjut. Kak, cara deploy.env di Netlify itu gimana ya? Saya biasanya pakai repository di GitHub untuk deploy di Netlify. Loh, selama ini juga ngajarin Netlify deploy-nya juga pakai repo di GitHub kok. Ya kan? Yang diimport. Ya. Kemudian, Kak, cara deploy.env di Netlify gimana? Nah, tadi udah dikasih tahu ya bahwa kalau bisa justru .env jangan dipakai lagi. Tapi kita menggunakan yang tadi ya, yang ada di dalam site settings-nya, kemudian kita pilih di domains-nya, kemudian kita pilih di environment variables-nya. Kita masukin di situ secara langsung. Jangan menggunakan sebuah file bernama .env lagi. Gitu ya. Ingat bahwa .env itu menyimpan environment variable. .env itu menyimpan environment variable. Oke, jadi kita gunakan environment variables-nya. Kita set langsung di Netlify-nya. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih terbiasa menggunakan .env, .env itu bagus untuk development. Tapi tolong jangan gunakan untuk di production. Itu agak dalam tanda kutip haram ya. Gitu ya. Oke, karena memang tidak baik. Nature-nya .env itu, kalau .env itu kan sebuah teks ya, sebuah plain text. Berarti kan kita menyimpan data-data berharga kita dalam bentuk plain text gitu loh. Oke, kalau itu ketarik, kalau itu kebaca, kalau itu keklon, berarti kan .env kita benar-benar kelihatan as it is, sebagaimana mestinya. Berarti itu kan nggak baik gitu loh. Ibarat punya password gitu ya, passwordnya ditulis secara plain text, itu mau nggak kayak begitu? Kalau saya sih nggak mau begitu. Ya, oke. Sekali lagi ya, .env untuk development aman. Oke, tapi kalau di production, tolong jangan menyimpan .env. Oke, langsung aja setel di environment variables-nya. Begitu. Oke ya, centang berarti. Oke, ada lagi yang bertanya, untuk use outstate di React Firebase Hooks, itu kenapa selalu undefined errornya ya? Padahal ada error login. Apakah errornya perlu di-set saat manggil Firebase? Oke, ini juga sebenarnya pertanyaannya cukup unik ya. Oke, karena saya nggak tahu ini undefined errornya kenapa gitu ya. Tapi seharusnya sih ada ya. Karena di sini udah ada contohnya kan. Iya aja, ini aja ada error yang pakai Firebase kenanya errornya out invalid API key. Ini kan errornya.
Begitu error code-nya dia. Berarti sebenarnya ada loh ya. Lalu pertanyaannya kalau kayak gitu, apa errornya perlu dipanggil saat di set saat panggil Firebase? Oke, kita langsung baca aja dari dokumentasinya use out state ya. Oke, use out state. Apakah ada di RFH? Oke, ada ya. Di sini oke, terlalu susah. Kita baca naik satu di sini aja ya. Oke, kita lihat list of out hooks. Kita lihat use out state. Oke, itu use out state-nya itu menerima out-nya dan menerima options-nya. Ini dibentuknya itu dalam bentuk tuple ya, dalam bentuk array gitu ya. Oke, dalam bentuk array yang urutannya adalah user, loading, error. Kalau saya tebak, mungkin situ pakainya kebiasaan kayak pakai objek. Jadi situ bentuknya const object user, loading, error, objek tutup. Sehingga tidak terbaca errornya. Gitu ya. Mohon maaf ya karena saya tidak baca kodenya, jadi saya cuma bisa nebak-nebak ya. Jadi kalau menurut saya itu mungkin situ kebiasaan pakainya objek, bukan pakai array. Gitu. Sedangkan di sini mintanya array, tuple ya, array gitu ya. Oke. Jadi ya mungkin gunakanlah dalam bentuk array supaya errornya bisa terbaca. Dan tolong dibaca baik-baik juga ya, errornya itu tuh ada apa aja sih gitu ya. Oke, di sini ada contoh-contohnya loh ya, mungkin bisa dicoba lihat dulu gitu kan. Errornya ada apa sih? Kalau bingung ya konsol log aja dulu errornya. Gitu kan. Oke. Kalau enggak ya di sini errornya di JSON stringify saja supaya kita tahu oh errornya ternyata ada A B C D E F G H gitu. Supaya situ tahu oh errornya isinya apa sih gitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya untuk yang ini ya, centang. Apakah protected route bisa digunakan untuk proteksi satu komponen saja dalam satu page? Sehingga page tetap tampil, tapi komponen protected-nya tidak tampil. Oke, kalau kayak begini namanya mungkin conditional rendering kali ya. Oke, mungkin teman-teman bisa nyari istilahnya namanya adalah conditional rendering. Oke, mungkin bisa menggunakan satu state global gitu kan ya, atau pakai konteks atau pakai ya reducer gitu ya buat ngebaca suatu state globalnya gitu kan. Kemudian ya pada saat di dalam komponen tersebut ya kita baca aja tuh, oh apakah dia state-nya adalah true atau false gitu kan. Kalau misalnya false ya komponennya jangan ditampilin dengan menggunakan conditional rendering. Gitu ya kira-kira ya. Semoga terjawab ini maksud dari pertanyaan ini. Oke? Kak, bagaimana caranya refetch dengan interval tertentu pada use query? Oke, misalnya mau update data price setiap 1 menit. Oke, ini sebenarnya kita bisa menggunakan cache behavior-nya kembali lagi ya. Wah, banyak yang nanyanya udah mulai yang seperti ini ya, ekstrim-ekstrim ya. Maunya refetch-nya dalam interval tertentu katanya. Wah, ini jujur saya belum tahu, saya belum pernah coba ya kalau untuk yang interval tertentu ya. Cuman saya pernah baca aja kalau yang ini itu ada di dalam di mana ya? Dia itu ada durasinya. Dia ada sistem durasinya juga kok. Cache-nya itu. Mana ya? Cache-nya yang with durations. Ini yang selektif, what to expect, error, bla bla bla. Wah, ini saya lupa loh ada di dokumentasinya yang mana, tapi saya pernah baca sih. Yang ini bukannya polling ya. Nah, ini dia nih. Polling give you the ability to have a real-time effect by causing a query to run at a specified interval, katanya. Tuh ya. To enable polling for a query, pass a polling interval to the use query hook, katanya. Oke, jadi kayak gini nih, pengen setiap 1 menit nge-fetch ulang katanya. Ya udah, pakailah polling intervalnya di berapa. Begitu. Satu satu ini doang kok ya. Oke. Jadi ada ya di sini ya, namanya polling sistemnya. Oke, yang ini jujur saya belum pernah pakai nih untuk yang ini nih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya sambil belajar kalau yang ini. Oke. Update data price setiap 1 menit. Nah, tuh automatic refetch with interval tertentu ya. Namanya polling. Oke. Kak, untuk penggunaan use lazy query seperti apa ya? Dan use lazy query itu cocok pada kasus yang seperti apa? Oke, ini juga ada yang pertanyaan bagus ya. Use lazy query. Wow, ini udah malam ini kayaknya bahasnya RTK semua ini ya. Use lazy query. Oke, sebenarnya use lazy query itu ada dua ya. Ada use lazy query dan use lazy query subscriptions ya.
Oke, kelemahan dari use lazy query subscription, use lazy query. Jadi use lazy query itu adalah query yang itu bisa dijalankan atau di-trigger secara lazy ya. Jadi bisa aja kita bikin query-nya duluan, manggilnya itu bisa benar-benar belakangan banget gitu loh maksudnya loh. Ya. Oke. Nah, dia ada dua sistemnya, yaitu penggunaannya yang pertama adalah hooks-nya itu namanya use lazy query, yang kedua adalah use lazy query subscription. Kalau pengen di-subscribe. Permasalahannya adalah, saya harus ngomong duluan ya. Oke, permasalahannya adalah pada saat kita menggunakan use lazy query, umumnya kita akan menggunakan yang use lazy query subscription. Permasalahannya adalah kalau subscribe biasanya ada unsubscribe. Oke, sedangkan kalau di RTK ini, RTK query ini ya, use lazy query subscriptions ini tidak ada cara untuk unsubscribe-nya. Oke, ini juga pernah dibahas di salah satu issues-nya di RTK query tentang use lazy query subscription, pengen manual unsubscribe. Begitu. Oke ya, belum ada cara untuk manual unsubscribe-nya sampai dengan sekarang ini. Oke. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, Kak, sebenarnya dipakainya itu untuk apa sih? Oke ya, kita baca ya features-nya ya. Oke, features dari use lazy query, yaitu sebenarnya manual control over firing a request to retrieve data. Oke, jadi enaknya dia adalah di sini itu dia ada kata-kata triggernya. Oke ya, jadi cons di sini dia pakai tuple namanya trigger, result, and last promise info. Oke ya, ya result seperti biasa lah ya. Kalau kita pengen ngambil data hasilnya apa itu resultnya. Last promise info itu promise yang terakhir digunakan buat manggilnya itu statusnya apa. Dan yang unik adalah di sini ada trigger. Oke, trigger itu apa? Trigger itu adalah suatu fungsi. Oke, jadi pada akhirnya dia akan nge-invoke. Oke, dan pada saat triggernya ini di-invoke, itu artinya si query ini akan dijalankan. Makanya namanya use lazy query, itu ya. Dibikin duluan, manggilnya sesuka hatinya kita, gitu ya. Oke, sama kayak manual lah ya, gitu ya. Manual. Use lazy query itu anggap aja kayak manual query, gitu. Yang panggilnya itu sesuai dengan kebutuhannya kita nantinya. Gitu ya. Oke. Dipakainya kapan, Kak? Nah, ini tergantung sikonnya ya. Sebenarnya saya jujur jarang pakai use lazy query untuk sekarang ini. Gitu ya. Karena apa? Menurut saya untuk project yang saya bikin itu ya, sampai dengan detik ini saya belum pakai use lazy query. Gitu. Oke, cuman kalau ditanya kegunaannya apa? Itu untuk manual control over firing a request to retrieve data. Ini sih sebenarnya fitur pertama ini yang paling penting. Karena apa? Biasanya dipakainya untuk subscriptions. Subscribe the component to keep cache data in the store and unsubscribes when the component unmount. Dia secara otomatis akan unsubscribe ketika komponennya di unmount katanya. Oke, cuman kadang-kadang kalau kita pengen secara spesifik, oh saya pengen kontrolnya benar-benar sangat fine grain gitu ya, sangat benar-benar spesifik banget kapan saya subscribe, kapan saya unsubscribe. Jawabannya sampai dengan saat ini lazy query itu belum bisa mensupport itu. Begitu ya ceritanya ya. Oke, semoga terjawab ya bagi yang nanya ya. Penggunaan lazy query-nya itu contohnya, ya ini contohnya ada nggak ya di bawah ya? Nggak ada ya, nggak ada contohnya ya. Wah iya, pantas. Oke. Cuman yang pasti ya lazy query itu yang penting di sininya sih triggernya. Bahwa triggernya itu adalah suatu invoker. Suatu invoker lagi, suatu function yang bisa di-invoke gitu ya maksudnya ya. Oke, trigger inilah yang akan menjalankan query-nya tersebut nantinya. Gitu sih. Oke ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomongin ini secara sangat detail sekali ya untuk penggunaan use lazy query ini. Oke, centang. Kak, gimana best practice untuk penggunaan refresh token di React untuk API yang mengharuskan refresh token untuk beberapa menit katanya. Ya udah, use itu aja tadi tuh. Kalau mau enak ya. Sebenarnya refresh token itu emang dibikin sangat sedikit sekali ya. Biasanya bukannya 15 sampai 60 menit ya. Mungkin kalau mau refresh ya, refresh ulang aja ya, pakai auto refresh ya mungkin. Begitu. Ya, yang tadi tuh yang dibikin dalam berapa menit gitu ya, fetch ulang aja refreshnya gitu. Walaupun sebenarnya nggak terlalu baik ya untuk cara-cara seperti itu ya. Oke?
Ini udah benar-benar sangat praktikal sekali ya pertanyaannya ya. Wow, keren, 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 keren. Untuk beberapa teman mungkin ini udah keren banget ya. Cuma untuk beberapa yang baru, saya mohon maaf ya. Ini pertanyaan benar-benar advance banget loh ya teman-teman. Udah sangat-sangat, maksudnya udah masuk ke real case banget ya. Karena di sini pertanyaan udah pakai RTK query semuanya begitu ya. Jadi saya mohon maaf untuk yang pemula banget gitu ya. Kalau merasa terbakar ya saya mohon maaf begitu ya. Karena memang udah di final project, ini udah ngomongin tentang RTK query semua, karena RTK query itu fitur-fitur yang biasanya edan-edan gitu ya, yang bagus gitu. Jadi pada mau nge-explore. Begitu ya. Oke, Kak, mah nyambung ke pertanyaan tadi yang utility query bisa nerima parameter nggak Kak di fungsi triggernya? Bisa jawabannya. Oke, cuman memang di sini di dokumentasinya itu kebetulan ya, kebetulan itu tidak tidak lengkap banget ya. Itu harus baca dari interface-nya sih. Biasanya kalau di TypeScript-nya itu dibikinnya di bagian porsi yang keduanya. Porsi yang keduanya tuh mana ya? Bentar ya. RTK query lo kok jadi nggak ada. Gimana itu tadi? Si siapa itu tadi namanya? Aduh, use lazy query. Use lazy query. Udah buka aja di sini ya. Oke, si resultnya itu biasanya dibentuknya itu dalam bentuk objek. Sehingga di sini use lazy query-nya itu options. Options-nya itu ada use lazy query options, di mana ada polling interval, reverse reconnect, select from result. Result-nya itu dari sini. Dari mana sih? Use query state. Di sini ya sih, use lazy query trigger. Nah, triggernya itu bisa menerima argumen. Tuh ceritanya ya. Oke, jadi si trigger ini bisa menerima argumen dan argumennya adalah any. Jadi bisa memanfaatkannya di situ ya. Use lazy query trigger. Oke, yang tadi tuh yang tapal-tapal ini trigger result plus promise info. Kalau kita baca itu triggernya sebenarnya adalah use lazy query trigger. Kalau kita baca use lazy query trigger di T-nya, type-nya ini menerima argumennya any. Nah, argumennya ini whatever argument was provided to the query katanya. Oke, jadi kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa ya. Oke, bisa menerima argumen. Oke, kalau bisa menerima argumen berarti ya bisa jadiin parameter ya untuk ditembak ke ininya, ke query-nya gitu maksudnya. Oke, semoga nangkep ya maksudnya ya. Bacanya sebenarnya begini dari signature gitu ya. Oke, cuman ini terlalu TypeScript ya. Jadi harus ngerti TypeScript dulu baru bisa ngoprek-ngoprek lihat di sininya ya. Ya udah saya kasih tahu aja. Intinya adalah di tapalnya tadi yang trigger itu namanya use lazy query trigger, di mana kalau kita lihat type of use lazy query trigger itu bisa menerima suatu fungsi ya yang bisa menerima argumennya any ya. Oke? Jadi bisa nih menerima argumennya, sifatnya apapun, any. Nah, gitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya yang ditanyakan. Ini yang nanya sebenarnya yang ada di kelas A ya kalau nggak salah ya. Mas siapa ini yang nanya kalau nggak salah ingat. Sebentar, saya coba buka dulu. Wah, Mas Fadil Ardiansyah ya. Oke. Oke, Mas Fadil. Itu ya. Semoga terjawab ya. Untuk use lazy query bisa nerima parameternya, jawabannya bisa di triggernya. Oke, centang. Wah, orangnya ada ya. Sama-sama. Semoga habis ini bisa langsung dicoba ya. Keren, keren. Mau sampai nyoba pakai use lazy query ini. Saya jujur, saya jarang pakai loh ini loh. Wow. Ini pertanyaan yang keren nih kalau kayak begini. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan sama teman-teman? Mungkin saya langsung coba jawab di sini aja, nggak usah pakai Skido. Mumpung masih ada waktu nih, 1 menit terakhir. Ada. Mau nanya langsung boleh nggak, Mas? Waduh, nanya langsung. Iya. Kenapa? Yang soal tadi, interval yang tadi, itu penggunaannya boros kuota fetch API nggak? Iya dong, pastinya dong. Polling ini ya maksudnya ya. Iya. Polling ini ya, jelas. Kan kalau polling kan dia akan manggil terus-terusan dalam setiap berapa detik kan. Berarti berapa detik akan di-poll, berapa detik akan di-poll, berapa detik akan di-poll kan. Berarti ya kalau query kamu ada limitnya per hari ya berarti dalam hitungan detiknya itu polling terus ya habis berarti. Oh, itu bedanya sama use subscription, subscription itu apa ya, Mas? Yang mana? Kalau polling kan benar-benar at interval tertentu ya. Kalau Iya. yang subscription kan kamu manggilnya manual yang tadi.
use lazy Oh, query subscription kan maksudnya kamu kan? iya. Ya kan? Kalau Tapi yang use datanya lazy update query nggak Mas kalau subscription kan gitu? triggernya berdasarkan kamu. Kamu Oh yang iya. nge-triggernya kapan? Oh iya, benar. Ya, kalau yang polling kan at interval tertentu. Pokoknya dalam detik tertentu ya kamu akan manggil dia gitu. Kalau misalnya kamu pakainya use lazy query subscription terus kamu manggilnya dalam set timeout tertentu ya jadinya sama aja kayak polling kan sebenarnya jatuh-jatuhnya kan. Makanya kan strateginya banyak kan. Banyak jalan untuk melakukan hal tertentu kan. Dan di sini pun sebenarnya use lazy query subscription itu ada polling intervalnya juga kan. Kalau kita Iya lihat. benar. Sebenarnya sama, dia tuh sama kayak query. Perbedaannya adalah kapan kamu ingin men-triggernya. Itu aja sih perbedaannya. Kalau kamu pakai dapat use lazy query subscription, triggernya itu kamu yang melakukan. Harus lewat triggernya itu. Gitu. Oh, Perbedaannya sama use query itu adalah itu. Kalau use query sesuka react query-nya, ngelihat ada efek atau apa ya dia trigger. Kalau use lazy query subscription, triggernya kapan kamu yang tentuin. Gitu. oh, Jadi perbedaannya di keleluasaannya itu. Kamu pengen manggilnya kapan? Itu sih iya. perbedaannya. Kalau use query kan berarti dari si RTK query-nya yang menentukan secara otomatis begitu. Jujur sih ya, saya jarang dapat yang pakai subscription atau use lazy query ya. Karena ya pakai RTK query yang use query langsung kayaknya udah cukup gitu loh. Manggil pertamanya kapan kan biarin aja dari RTK query-nya gitu. Oh Itu iya. ya maksudnya ya. Nangkep nggak? Nangkep sih Mas. Cuma Nangkep ya? Oke, sip. kemarin mau nyoba. Jadi pas datanya di submit gitu, Mm-mm. dia kita apa kan biasanya kalau pakai use carry datanya udah diambil duluan tuh. Nah, saya Ya, pengennya betul. datanya pengen diambil setelah apa misalnya ngeklik tombol tombol tertentu gitu. Jadi baru datanya Hmm. keluar. Iya, bisa pakai use lazy query kalau kayak gitu pengennya. Atau ya pakai tapi pengennya setelah yang diklik baru benar-benar Iya, manggil kan. Oke. iya. Iya, kalau kayak gitu enaknya pakai use lazy query sih, betul. Heeh. Kecuali ya kalau nggak ada batasan ya berarti pakai refetching aja gitu kan. Biarin aja pertama kosong habis itu di refetch ulang aja. Oh iya. Jadi datanya Kan bisa uneven kan gitu ya. kayak gitu kan. Tergantung strateginya aja kan. Semuanya kan tergantung strategi kamu kan mau bagaimana. Itu sih Oh, kira-kira. Ya, oke Mas. Oke Mas. Sip. Makasih banyak Mas. sama-sama. Oke, di jam 8.17 ya. Oke, berarti udah lewat ya. Oke, kalau gitu berarti untuk Q&A-nya kita malam hari ini sudah selesai ya. Oke, Q&A teknikalnya. Berarti tinggal hari Kamis Q&A tentang presentation notes-nya ya. Tata cara presentasi dan kawan-kawannya. Kemudian hari Jumat akan presentasinya. Oke, kira-kira seperti itu untuk malam hari ini. Terima kasih ya bagi yang sudah datang, bagi yang belum datang, bagi yang tidak datang nggak apa-apa, recordingnya ada kok ya, nanti bisa dilihatin sama teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu sekarang saya stop sharing dulu. Terima kasih bagi yang sudah datang, semoga dapat insight-nya. Yang melihat lewat recording juga semoga dapat insight-nya juga. Oke, kita bubar dulu kalau begitu. Terima kasih semuanya. Dadah, selamat malam.